Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Selamat malam bagi pecinta rebahan. Ini kita nyampe di Ustadz anti rebahan. Ya, semoga kita semua rebahannya bermanfaat. Jadi kita malam ini kita akan membahas satu tema yang mungkin menarik, yaitu adalah bagaimana masyarakat sekitar kita memandang para alim ulama dan bagaimana alim ulama memandang para masyarakat. Ini satu komponen yang sebenarnya sangat kokoh di tengah-tengah kita. Cuman akhir-akhir ini entah apa yang mengawalinya atau yang mendasari perubahan tersebut, kita juga nggak tahu. Tapi kita bisa menelisik dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ini sebuah ramalan tapi sudah menjadi kenyataan. Saya di zamannya ala ummati hum yafirruna minal ulama. Kelak nanti akan datang suatu masa di mana umatku akan menjauhi para alim ulama. Nah, ulama di sini masih sifatnya global ya, umum. Itu yang menambahi juga fuqaha, ahli fiqih. Fayabtali Allah bi thalathati baliyatin, Allah akan mengirim 3 bala, 3 cobaan. Nanti juga kita bisa kaitkan dengan cobaan yang sekarang ini kita rasakan. Hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini karena sudah diramal oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sayarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari apa yang mereka kerjakan. Kita bisa lihat di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Pejabat yang gajinya ratusan juta tetap korupsi. Artinya itu mereka kekurangan. Tukang beca, apalagi tukang beca yang gajinya sangat minim sekali, pendapatannya sangat minim, mereka ribut dengan keluarganya. Padahal kita bisa lihat kehidupan pada zaman dulu, nggak punya penghasilan tapi tentram. Kenapa? Karena tadi kembali kepada awal, mereka tetap gandul sama ulama, mereka tetap ikut dengan ulama, mereka tetap apapun dikerjakan selalu bertanya kepada ulama, apapun itu. Yang kedua adalah wasallallahu sultanan zaliman. Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekarang kita bisa lihat dari bawah sampai atas, dari RT sampai presiden, siapa yang tidak mengkritiknya, siapa yang tidak bilang bahwa mereka tidak zalim. Hampir mungkin bisa dikatakan 80%, bahkan 90%. Tengah-tengah masyarakat kita mengatakan pemimpin di tengah-tengah kita adalah zalim. Tapi sayangnya tidak ada yang sadar ini atas dasar jauhnya masyarakat terhadap ulama. Pondok-pondok pesantren sepi. Artinya sepi itu walaupun santrinya banyak, tapi pengertian daripada wali santri atau pengertian daripada wali murid atau pengertian daripada santri itu tersendiri terhadap kiainya itu sangat minim sekali. Walaupun mungkin santrinya puluhan ribu, tapi pengertian terhadap kiainya itu enggak ada. Ini juga kasau, ini juga termasuk penyakit. Terus yang ketiga adalah yang naudzubillah min dzalik, adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dunia tanpa iman. Nah, ini kasus yang sekarang mungkin bisa kita kasih contoh adalah COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19, karena kita jauh daripada alim ulama, akhirnya kita mati dalam keadaan takut kepada COVID, bukan takut kepada Allah. Karena kita tidak ada pertanyaan, tidak ada kejelasan. Ya, di sisi lain sekarang kita lagi digempur pemerintah kita. Ulama kita sedang digempur oleh pemerintah dengan berbagai macam aturan dan macam-macam. Entah apa yang mendasarinya juga kita ya sulit. Kalau kita berbeda juga kita dikatakan menentang ulama atau juga menentang pemerintah. Kalau kita protes juga kita mungkin pasti akan dicap macam-macam ya, karena sebenarnya sulit. Pintu untuk musyawarah itu sulit. Makanya saya pribadi atau mungkin artinya begini, memaknai hum yafirru minal ulama itu bisa juga dua-duanya harus introspeksi. Bisa masyarakatnya atau bisa ulamanya. Nah, sekarang seumpama yang bikin paling gampang sekarang, kenapa masyarakat itu jauh daripada alim ulama? Karena masyarakat di sekitar kita memandang ulama sekarang itu tidak lebih jorok daripada para politikus. Apalagi ulama-ulama yang sangat jelas sekali dekat dengan para ya politik itulah. Akhirnya apa? Lah, kiai kita sekarang hanya dekat ketika ada pilkada dan macam-macam. Bahkan di musola-musola tidak tanggung. Imam musolanya itu mengkampanyekan untuk memilih salah satu tersebut. Ini juga harus menjadi PR. Kita harus bisa belajar dari Sunan Kalijaga. Beliau turun gunung, turun ke masyarakat. Bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari turun gunung, bagaimana kiai-kiai kita turun gunung. Tapi sekarang kiai-kiai mohon maaf,
Ini juga buat kritik buat kita. Kiai-kiai di tengah-tengah kita semuanya hanya nunggu masyarakat datang ke rumah dengan membawa segala-gala macam. Akhirnya itu yang membuat masyarakat enggan. Tapi kalau dulu kepercayaan masyarakat terhadap ulama itu luar biasa. Ketika masyarakat mau nanam padi, tetap masyarakat itu sowan kepada kiai. Kiai, saya mau nanam padi, kira-kira bagusnya hari apa? Itu kiainya ketika masyarakat mau nanam itu turun ke sawah, melihat keadaannya bagaimana, ngontrol lah. Kalau sekarang lo tidak, yang dikontrol amplopnya. Itu masih mikir-mikir, biasa amplop masyarakat tidak sebesar dengan amplop pejabat. Ini juga kacau. Makanya ini kritik dari Rasulullah itu penting. Antara hum yafiruna minal ulama ini juga ada PR besar buat alim ulama, buat para kiai. Bagaimana sikap kita terhadap masyarakat sehingga masyarakat tetap percaya kepada ulama. Jadi sekali lagi, dalam kasus pandemi ini yang paling bahaya adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Semua takut atau semua keluar dunia ini karena bukan takut kepada Allah tapi takut kepada Covid. Innaudzubillah min dzalik. Ini sudah diramal oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Karena sudah jauhnya para masyarakat terhadap alim ulama. Maka dari channel Ustadz Anti Rebahan ini, ayo kita bareng-bareng rebahan tapi memikirkan sesuatu yang baik. Kapasitasnya kalau kita masyarakat, bagaimana kita percaya kepada ulama. Ketika kita menjadi ulama, bagaimana kapasitas seorang ulama harus mau mengayomi masyarakat biar sambung lagi, biar ulamanya dipercaya oleh masyarakat, biar masyarakat juga sangat sekali menaruh amanat besar terhadap ulama, sehingga aman dunia ini, sehingga tidak ada perselisihan di antara kita, sehingga tidak ada lagi cekcok antara masyarakat, ulama dan pejabat. Semuanya aman-aman dan bisa selesai dengan waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan dengan hadisnya Rasulullah SAW ini kita semua menaruh harapan besar. Mari kita jaga dan perketat tali persaudaraan kita di